Sobat Prestasi, selamat sore. Gimana nih semangat kalian? Masih tetap semangat dong tentunya, karena kali ini kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu KSNK Bidang Astronomi. Untuk itu, jangan lama-lama lagi yuk. Kita dengarkan arahan sekaligus informasi apa sih yang akan diberikan oleh tim juri bidang astronomi, yaitu Bapak Dr. Hakim El Malasan selaku tim juri. Kepada Bapak Hakim El Malasan, waktu dan tempat kami persilakan. Halo Pak. Tanya apa kabar ya? Selamat, saya bisa menyapa semuanya. Oh iya, ya baik. Oke, jadi ya tentu aja pesan pertama masker ini hanya dicopot pada saat yang paling penting aja. Dan izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyapa sobat-sobat muda yang menggandrungi astronomi dan juga tentu aja menjadi salah satu kebanggaan kita untuk bisa mengikuti kompetisi sains nasional bidang astronomi. Kurang lebih demikian, Mbak Jeng, yang bisa saya sapa ke semuanya. Oke Pak, nah Bapak, boleh Bapak nanti menjelaskan tentang hal-hal apa sih Pak yang harus dipahami dan diperhatikan dalam mengerjakan atau persiapan KSNK bidang astronomi? Ya, baik. Sebelum itu tentunya ini kesempatan baik untuk saya bisa memotivasi para peserta yang akan mengikuti kompetisi sains nasional bidang astronomi. Karena sampai kapanpun selalu aja peserta menganggap bahwa astronomi itu barang aneh gitu ya. Nah, sebenarnya untuk mencintai astronomi itu gampang ya. Keluar aja malam-malam, tentu aja jangan tengah malam ya nanti kedinginan gitu ya. Tataplah langit. Disitulah kita bisa membangkitkan motivasi kita untuk mencintai ilmu yang sebenarnya penting ya bagi negara kita yang maha luas seperti ini. Jadi mencintai astronomi sama juga mencintai kedirgantaraan kita dan membangun bibit-bibit kita untuk nanti ke depan kita bisa membangun matra dirgantara di negara kita yang maha luas dan maha hebat ini. Nah, saya yakin generasi muda akan sangat menggandrungi bidang seperti ini. Nah, bidang astronomi bidang yang selalu animonya meningkat dari waktu ke waktu, sehingga saya optimis kompetisi sains nasional di bidang astronomi ini akan bisa menjaring begitu banyak peserta yang meminati bidang ini. Nah, untuk masuk ke tema yang lebih serius, nah saya mulai dari sekarang ya, karena ini kan sosialisasi tentang bagaimana mengerjakan soal-soal dalam bidang astronomi di kompetisi sains nasional ini. Jangan lupa masih ada kompetisi sains nasional tingkat provinsi dan nanti kulminasinya di kompetisi sains nasional yang akan berlangsung mungkin menjelang akhir tahun ini ya di Provinsi Bangka dan Belitung. Baik, izinkan saya untuk bisa share slide untuk bisa langsung aja menjelaskan kepada semuanya. Semoga hampir semua calon peserta bisa menyimak dengan baik ya kompetisi sains nasional mengenai aturannya dan bagaimana mengerjakan soal. Dan ini semata-mata untuk membantu kalian bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan satu azas yang paling penting mesti kita ikuti. Pertama adalah menjaga kesehatan, menegakkan protokol kesehatan, dan ingat, jujur itu juara. Baik, kita mulai dari sosialisasi ini. Oke ya, kalau tadi udah basa-basi, sekarang kita masuk aja ke sosialisasi KSNK bidang astronomi. Seperti halnya 8 bidang lainnya, KSNK tahun ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena memang kita menggunakan CBT. CBT itu bukan cara baca dan tulis ya, tapi computer based test ya, kalau nggak salah istilah keren gitu, bahasa Indonesia apa ya? Ujian berbasis komputer. Di sini ada lambang-lambang yang menarik untuk kalian simak, yakni yang IOAA tadi yang paling kiri atas, kemudian OSN atau KSN ya sekarang ya, dan Tuturi Handayani sendiri yang kita banggakan. Baik, saya masuk ke slide yang pertama, yakni aturan. Setiap namanya kompetisi itu adalah tes, dan tes itu punya aturan. Dan ingat, suksesnya seorang kompetitor untuk memenangi kompetisi bukan hanya kemampuan mengerjakan soal, tapi juga mengikuti aturan dengan sebaik-baiknya. Tes akan dilaksanakan pada antara tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni, nanti akan ada tanggal yang pastinya, karena mungkin nggak 9 bidang sekaligus dilaksanakan dalam satu hari ya, mengingat kapasitas yang harus dioptimasikan supaya semua bisa melaksanakannya dengan kesempatan yang sama. Nah, kesempatan melakukan tes ini hanya satu kali. Oleh karena itu kalian dilarang sakit, gitu ya. Gimana cara mencegah sakit? Jaga kesehatan, gitu ya. Nah, karena hanya satu kali, persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya untuk sehat, ya, sehat walafiat gitu untuk bisa mengikuti ini.
Waktu pengerjaan 2 jam ya di sini ya, saya rasa ya, antara jam 8 sampai jam 10. Beda dengan beberapa bidang lain, ada yang 3 jam, tapi kali ini perhatikan astronomi itu hanya 2 jam. Nah, pada tes ini nanti kalian akan berhadapan dengan 40 soal yang harus kalian jawab. Dan ingat, 40 buah soal ini basicnya adalah pilihan. Nah, pilihan itu bisa ada pilihan tunggal, ada pilihan majemuk, kemudian ada benar dan salah. Nah, apakah nanti waktu penilaian ada yang negatif? Jangan khawatir, nggak ada yang negatif. Ya, kalau betul dikasih nilai 1, kalau salah ya 0, itu aja gitu ya. Jadi nggak ada yang negatif-negatifan. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang punya nilai negatif di sini gitu ya. Semangat ya untuk mengerjakan ya, adik-adik ya. Ya. Baik, setelah memahami aturan ini, tolong baca dengan baik ya aturan ini. Mari kita ke slide yang berikutnya. Nah, kalian boleh menggunakan kalkulator selama tes. Ya, tapi bawalah kalkulator yang sederhana aja, kalkulator saintifik gitu ya, tanpa ada feature grafik. Tapi jangan juga kalkulator yang terlalu sederhana ya. Nanti kalkulator untuk yang di pasar yang dibawa, yang cuma bisa kali bagi tambah kurang. Padahal soal astronomi itu kan ada fungsi-fungsinya seperti sinus, kosinus. Jadi siapkan kalkulator. Dan yang paling penting, bawa kalkulator yang baterainya bagus. Jangan bawa kalkulator yang baterainya mati, nanti nggak bisa digunakan gitu ya. Jadi ya kalkulator tuh harus bisa membantu kalian gitu ya. Begitu kan Mbak Ajeng kan ya? Iya betul. Nah tentu aja kalian bisa menggunakan kertas buram. Kenapa? Karena soal-soal astronomi kan ada hitung-hitungannya. Ada analisisnya, problem solvingnya. Karena itu kalian bisa menggunakan kertas buram. Tapi sekali lagi di sini ada protokol soal, atau protokol ujian yang mesti ditaati. Kalian bisa bawa kertas buram masing-masing atau mungkin di sekolah disediakan kertas buram itu oleh para pengawas. Gunakanlah itu, tapi jangan kemudian maksudnya jorok gitu, habis selesai kertas buramnya disebar ke sana kemari gitu ya, atau ditinggal di meja. Kertas buram itu harus dikumpulkan lagi ke pengawas. Ini penting ya adik-adik ya, jangan sampai kertas buram itu tercecer. Karena itu nanti akan jadi ukuran dalam penilaian oleh tim juri. Ya, jadi yang harus dikumpulkan kembali adalah kertas buram. Bisa diserahkan atau tinggalkan di atas meja ya, mana yang paling enak, tapi itu nggak boleh terceceran di mana-mana. Yang haram adalah membawa alat komunikasi, apalagi alat perekam gitu ya. Cukup yang merekam semuanya otak kalian, habis itu lupakan. Jadi jangan direkam di atas HP, jangan di atas itu, karena dalam setiap kompetisi ataupun olimpiade yang bukan ujian, nggak akan ada teguran, tapi yang ada adalah catatan dan diskualifikasi. Jangan sampai kita kena diskualifikasi karena kita tidak mengikuti aturan. Ini bukan hanya berlaku nasional aja, tapi juga internasional gitu ya adik-adik sekalian ya. Mungkin ini juga bisa ditujukan pada guru-guru untuk bisa menyiapkan anak-anak ya, supaya bisa mempersiapkan diri lebih baik. Sebelum mengerjakan soal, inilah setting mental yang harus disiapkan ya, supaya semua bisa berlangsung dengan baik. Insya Allah kalau ini semua diikuti dengan baik, kalian siap untuk mengerjakan soal-soal sesulit apapun gitu ya, karena kalian memang anak-anak hebat semua. Baik, kita maju ke slide yang berikutnya. Nah, tadi udah melihat ya mungkin ya sekilas ya dari pemaparan bidang-bidang sebelumnya, karena ini adalah CBT dan didesain oleh pusat Pusmenjar gitu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalian akan berhadapan dengan jendela selamat datang seperti ini. Nah, masukkanlah username, tolong diklik mungkin. Kemudian di situ ada, jangan khawatir mengenai username dan password, nanti akan disampaikan oleh proktor ya, atau pengawas yang ada di sekolah. Karena itu adik-adik sekalian, datang ke sekolah dan melaksanakan ini itu penting. Ya. Mungkin ada pertanyaan juga, bisa nggak dari rumah? Sementara ini, desain dari semua ujian ini adalah mengharuskan kalian datang ke sekolah. Tentu aja dengan protokol yang ketat ya. Untuk ada di situ ada jarak yang dijaga, menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Mencuci tangan sebelum dan mencuci tangan sudah itu penting ya di situ ya. Nah, jendela ini adalah penting karena kalian diminta nanti mengisi data ya sesuai dengan permintaan di sini. Walaupun kalian akan melihat di sini dari atas sampai bawah ada beberapa data yang ditampilkan, ada beberapa data yang misalnya pertama, yang kedua sudah diberikan oleh database ya, oleh biasanya dari data peserta didik gitu ya di situ. Nah, kalian diminta mengisi 3. Mungkin bisa di next sedikit di situ untuk menunjukkan apa yang mesti kalian isi adalah nama peserta. Ya, nama peserta diisikan ke situ, kemudian tanggal lahir itu sebenarnya bukan mengisi tapi memilih di situ. Hati-hati ya, jangan sampai misalnya mengisi tanggal lahir itu tahunnya tahun 2022 gitu karena belum lahir kan.
Jadilah tulislah tanggal lahir memang sesuai dengan pilihlah tanggal yang sesuai dengan tanggal lahir kalian. Nah, paling bawah itu adalah token. Itu adalah satu kode untuk akses ke soal yang nantinya juga akan diberikan oleh proktor atau pengawas gitu di situ. Jadi jangan buru-buru. Ini kesempatan yang baik pada waktu jendela masuk dan konfirmasi data peserta itu untuk kalian melakukan eksplorasi. Kapan itu bisa dilakukan? Kalian akan punya 2 kesempatan untuk mengakses ini. Pada saat simulasi, uji coba, dan pada saat tesnya. Nah, insya Allah tes itu uji coba akan dilaksanakan antara 27 sampai 30 Mei, tergantung tanggalnya. Jadi stay tune aja dengan itu ya, sesuai dengan pesan yang Mbak Ajeng tadi kan stay tune gitu ya. Kemudian nanti setelah itu ada kesempatan terakhir yakni langsung ke tesnya. Jadi jangan lupa ya, isilah ini. Nama, tanggal lahir, dan token yang akan diberikan oleh proktor. Yang 2 di atas tentu aja diisi oleh kalian, yang bawah nunggu dari pembagiannya di situ. Setelah itu jangan lupa submit ya. Setelah submit, kalian akan masuk ke konfirmasi next. Nah, konfirmasi tes di situ. Sebenarnya judul yang di atas itu bukan simulasi internal, tapi nantinya akan muncul simulasi astronomi. Ya, sesuai dengan bidangnya. Cek itu ya. Kalau kalian masuk kemudian muncul simulasi informatika, ya bukan bidang kalian itu ya. Kalian mesti bisa nyampaikan ke proktor, ini mungkin bukan ini gitu tokennya gitu ya. Karena ini kan muncul setelah token diisi di situ. Oke, next please, kita bisa lihat di situ. Nah, ini kalian mulai berpikir di sini ya. Mulai di sini dahi kalian mulai mengernyit. Karena udah mulai melihat dan belum apa-apa udah ngeliat rumus kayak begini ya. Astronomi itu sok nakut-nakutin gitu, padahal memang menakutkan katanya sih ya. Tapi baik, ini kesempatan baik pada waktu simulasi, bukan untuk menatap soalnya, karena soalnya masih soal dummy, tapi explore semua feature yang ada di situ. Ya. Saya yakin generasi Z sekarang kalau begitu melihat tampilan kayak gitu, pertama akan melihat semua feature yang ada di sini. Betul gitu. Ya, karena soal baru nanti ya, tanggal 2 ini kan masih simulasi. Perhatikan beberapa fitur yang menarik gitu ya di situ, misalnya seperti informasi soal, kalau bisa tolong di next, Pak. Ya, kemudian nah ini informasi soal itu adalah berisi informasi jenis soal yang diberikan, dan ini saya rasa sudah diberikan tadi di sini ya. Jenis soal astronomi itu membutuhkan jawaban yang bisa jawaban pilihan berganda, pilihan majemuk atau betul salah gitu di situ. Dan yang penting untuk kalian lihat next please adalah sisa waktu. Waktu yang ada di situ adalah menunjukkan sisa waktu pengerjaan tes secara keseluruhan gitu ya di situ. Jadi bukan sisa waktu mengerjakan soal ini, tapi keseluruhan saya rasa di situ. Nah, yang paling penting adalah yang berikutnya yakni daftar soal saya rasa di situ. Ini adalah feature yang mungkin akan sering kalian tekan. Kenapa? Kalian begitu asik mengerjakan soal 40, begitu sampai ke 35, kalian ingin lihat status soal yang sudah kalian kerjakan kayak gimana. Nah, di sini ketika kalian mengeklik tadi ya, daftar soal, akan muncullah beberapa tayangan seperti ini ya. Nomor soal, kebetulan kalau simulasi cuma 25, tapi nanti dalam realnya 40. Ada warna hitam, ada warna biru, ada warna putih. Perhatikan di situ maknanya. Ya, warna yang hitam itu artinya nomor soal yang telah kalian jawab. Warna biru adalah soal yang sekarang kalian sedang baca. Warna putih yang belum kalian akses. Warna kuning itu soal yang masih ragu-ragu ya oleh soalnya. Kemudian lingkaran kecil yang ada di kanan, mungkin mouse-nya bisa diarahkan di situ ya. Itu menunjukkan jawaban yang kalian pilih. Ya, bukan kunci jawaban loh ya, jawaban yang kalian pilih gitu ya di situ. Misalnya kalian pada soal nomor 1 milih B atau A, nanti A-nya akan muncul sebagai lingkaran kecil di sebelah kanan atas soal nomor 1 gitu di situ. Nah, tadi saya sudah tunjukkan bahwa ada 4 warna yang penting untuk kalian ketahui, hitam, biru, putih, dan kuning. Pahamilah warna ini dengan sebaik-baiknya gitu ya di situ. Nah, apa kaitannya dengan sebenarnya apa yang dikerjakan tadi? Mari kita coba lihat slide yang berikutnya. Nah ini, kalian bisa melihat feature itu di bawah, yang paling bawah ya, ada merah, ada kuning, dan ada yang biru. Kalau yang merah itu artinya kalian bisa kembali lagi ke soal yang sebelumnya. Jadi mungkin ada pertanyaan, apakah kalau saya sudah masuk soal nomor 7, saya nggak bisa lihat lagi soal nomor 6? Jawabannya bisa. Kalian bisa kembali lagi, atau tadi waktu mengklik daftar soal, kalian bisa langsung klik soal itu dan kembali ke situ. Ini penting karena mungkin aja kalian ragu-ragu menjawab soal nomor ini, maka kliklah ragu-ragu.
Nah, di situ ragu-ragu ketika kalian klik akan muncul centang. Kalian bisa ke soal yang berikutnya untuk di skip dulu untuk nanti kembali lagi. Oke, next kita bisa lihat slide yang berikutnya. Nah, mungkin saya tahu bahwa mata kalian akan berbeda-beda ya, ininya apa kemampuan menangkap fontnya. Ada yang perlu font yang besar, ada mungkin font yang kegedean perlu yang kecil, ya kan? Mungkin matanya benar-benar mata burung elang gitu ya. Jadi ini fontnya kegedean. Tapi ada juga yang mungkin kebanyakan melihat fontnya kekecilan. Nah, untuk itu ukuran font bisa diatur ya dari yang besar dan kecil. Dan saya rasa soal astronomi itu hati-hati, banyak simbol-simbol penting ya yang apa namanya mesti dilihat, simbol masa matahari misalnya gitu ya. Kemudian misalnya omega dan lambda itu mesti dilihat dengan seksama soalnya gitu ya. Saya tahu mungkin kalian akan menggunakan kacamata, tapi membesar memperkecil font itu akan penting ya untuk membaca dengan baik gitu di situ. Jadi silakan atur ukuran dari tulisan soal ya yang ada di situ. Oke, berikutnya. Nah, ini ada 3, seperti saya katakan, 40 soal astronomi itu akan mengandung 3 tipe pilihan berganda. Ada pilihan tunggal, ada pilihan jamak, kemudian ada benar dan salah. Apa maksudnya pilihan tunggal? Pilihan tunggal itu artinya hanya satu jawab yang benar ya dari situ. Nah, kalian secara teknis bisa menggunakan mouse untuk meng-highlight setiap jawaban yang mungkin ada. Ketika kalian tiba pada pilihan misalnya jawaban yang D, klik di situ. Kalau nggak mau pakai mouse bisa juga pakai keyboard ya, ketik A, B, C. Tapi jangan menggunakan scroll up atau scroll down ya, atau panah atas panah bawah karena itu justru kalau diklik akan ke halaman berikutnya. Jadi gunakan mouse atau alfabet A, B, C, D dalam keyboard ya. Kemudian ya bisa kalau pakai keyboard tekan enter. Atau kalau pakai mouse, klik yang tombol sebelah kiri ya untuk memilih itu. Yang jelas kalau sudah terpilih, yang dipilih itu akan terasir ya, warnanya seperti yang kalian lihat seperti di situ. Kalau udah nggak ada yang perlu disubmit setelah mengklik, langsung ke soal berikutnya. Karena soal ini akan jawaban kalian akan otomatis direkam ya oleh sistem gitu di situ. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, bagaimana kalau pilihannya jamak? Dalam arti jawabannya bisa lebih dari satu yang betul. Maka yang ada di sebelah jawaban itu bukan lingkaran tapi kotak. Nah di kotak ini kalian mencentang gitu di situ dengan cara mengklik bawa mouse ke kotak kecil. Tentu nggak bisa menggunakan keyboard ABCD ya di situ ya. Oleh karena itu jadi penting sekali ya mouse itu mesti hidup ya diperiksa nanti. Ini tips yang bagus adalah coba mengeksplor mouse, menggerakkan kemudian mengklik supaya nanti pada waktu mengerjakan nggak ada masalah teknis yang menghambat ya seperti itu. Nah, nanti dalam soal yang memang menuntut jawaban jamak akan ditulis jawabannya mesti lebih dari satu. Kalian akan mengikuti itu atau bisa dilihat dari bahwa jawaban ini didaftarkan di list dan di sebelah kirinya itu kotak lambangnya. Itu artinya kalian mesti menjawab lebih dari satu. Bagaimana kalau saya cuma milih satu? Ya boleh juga, klik aja satu gitu ya di situ ya. Bagaimana kalau nggak ada jawaban ya nggak usah diklik, sederhana aja ya di situ ya. Tapi nggak ada nilai jadinya gitu di situ ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan rusak gara-gara kalian nggak ngeklik ya di situ ya. Baik, next kita bisa lihat. Nah, satu lagi ada tipe soal yang benar dan salah. Ya, perhatikan kalau di soal yang kertas kan kita mungkin melingkari benar dan salah. Di sini enggak. Benar itu biasanya A, salah itu B. Jadi yang klik mesti A atau B, bukan benar dan salah gitu di situ. Dan A itu terkait dengan jawaban benar menurut kalian. B itu terkait dengan pernyataan itu salah menurut kalian gitu di situ. Nah, jadi sekali lagi kalau ragu-ragu jangan khawatir bisa di skip soalnya. Apakah kita bisa balik lagi ke soal sebelumnya? Bisa ya. Nah, ini penting karena mungkin aja kalian masih belum bisa mengerjakan soal seperti ini nanti mikirnya belakangan gitu ya. Klik. Jadi di reserve dulu sebagai jawaban yang masih ragu-ragu. Kemudian kalian bisa ke soal yang berikutnya gitu ya di situ. Tapi jangan lupa nanti kalau sudah selesai semuanya, cek lagi untuk melihat apakah masih ada soal ragu-ragu. Karena soal ragu-ragu berarti kan masih belum dijawab ya. Usahakanlah untuk menjawab dengan sebisanya gitu ya di situ. Oke, next kita lihat. Nah, setelah menempuh semua proses ini, kembali kunci dari semua ini adalah ketenangan kalian untuk mengerjakan dan membaca dengan seksama. Jangan terburu-buru. Ya, 2 jam tuh waktu yang cukup untuk bisa mengeksplor semuanya ya. Soal astronomi gampang kok untuk yang senang astronomi gitu ya. Maka nanti akan ada konfirmasi kalau kalian sudah menyelesaikan semuanya dengan baik,
Ada 3 kali konfirmasi di situ untuk meyakinkan lah. Pokoknya lebih keren daripada ATM. Kalau ATM kan cuma sekedar nanya, atau Microsoft kan cuma are you sure gitu ya. Kalau ini are you sure-nya sampai 3 kali loh. Gitu. Jadi sure gitu ya, pokoknya mesti yakin benar. Nah ini kalau misalnya sudah, ketik selesai, next. Kemudian konfirmasi tes, selesai tes, atau kembali. Kalau masih juga belum yakin bisa kembali loh. Kembali nanti lihat lagi, selama waktunya ada, selama itu juga bisa memungkinkan. Tapi kalau time up ya sudah, jangan pengen kembali lagi, mau kembali kemana gitu kalau time up ya. Jadi ya pasrah aja selesai gitu di situ. Oke, tapi yang paling elok adalah tentu aja mengakhiri dengan baik ya. Wrap up, kemudian selesai tes. Kalau mau kembali, bisa pilih kembali, nanti isi lagi, muter lagi ke soal yang sama dan kembali lagi bisa menempuh proses seperti yang tadi saya jelaskan ya. Oke, kita akan hampir selesai di sini. Habis itu kalau udah selesai, kembali lagi ke halaman login, tempuhlah semua ini dengan sebaik-baiknya supaya nanti sistem menutup dengan baik. Jangan di tengah-tengah ini terus kemudian tiba-tiba di shutdown ya, dan lain sebagainya. Nah, demikian pesan saya yang terakhir mungkin adalah ingat tes ini tuh akan sangat menggiurkan bagi kalian. Kalau kalian bisa lolos KSNK, kalian lolos KSNP dan jadi juara di KSN, kalian akan masuk ke pembinaan untuk persiapan IOAA 2022 di mana? Di benua Eropa, di Ukraina. Nah, demikian mudah-mudahan bisa cukup membangkitkan motivasi menjelang IOAA yang akan datang ya. 15 IOAA di Ukraina. Mudah-mudahan nggak daring deh supaya bisa jalan-jalan ke sana. Demikian Mbak Ajeng, kurang lebih apa yang saya sampaikan. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan cukup jelas. Dan tentu aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Hakim Al-Malasan. Itu adalah pemaparan yang sangat jelas menurut saya, Pak ya. Sangat jelas informasinya karena Pak Dr. Hakim Al-Malasan juga sudah menjelaskan terkait tentang karakteristik soal, berapa jam kalian untuk mengerjakan, sekitar 2 jam, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan karena KSNK ini wajib diikuti oleh peserta seluruh Indonesia di sekolah. Nah, untuk Sobat Prestasi yang masih belum paham terkait pemaparan dari Pak Hakim tadi, bisa bertanya dan klik link di deskripsi YouTube ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak. Apakah ada Kakak? Oh iya, betul. Mau saya baca. Maaf, izin Pak. Kak, yang dilingkarkan sebelah, ya. Maaf Kak itu. Bisa kembali lagi ke Bisa kembali lagi ke atas tadi. Iya. Ya saya baca, tadi ada pertanyaan tentang lingkaran yang ada di sebelah daftar soal ya. Itu sebenarnya jawaban kalian. Jadi kalau dalam satu soal kan ada pilihan A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian kalian pilih D, maka nanti pada daftar soal itu akan muncul nomor soal sama lingkaran kecil, itu jawaban kalian tuh apa gitu di situ, pilihan kalian gitu di situ. Ya. Ya, tadi kan ada pertanyaan apa tipe soalnya. Kalau tipe jawabannya tadi 3 macam gitu ya. Tipe soalnya apakah setipe dengan UTBK atau AKM? Tadi udah disebutkan ya durasinya kan tadi 2 jam gitu ya, 120 menit. Tentu soal-soal olimpiade tuh apa ya, soal kompetisi sains nasional tuh soal-soal yang high order thinking gitu ya. Apa itu ya high order thinkingnya? Yang perlu kalian berpikir menganalisis soal gitu ya. Jadi bukan soal yang biasa-biasa karena kalian bukan anak yang biasa-biasa gitu ya. Kalau anak yang biasa-biasa dikasih soal biasa-biasa, tapi kan anak-anak yang ikut ini kan anak-anak hebat semua, jadi soalnya juga mesti hebat gitu semuanya. Jadi semangat ya ngerjakan itu ya. Nah ini pertanyaan bagus, apakah ada daftar konstanta? Karena ini sifatnya memang KSNK daftar konstanta tidak ada. Ya, jadi semua konstanta itu ada dalam soal, nggak usah khawatir, tidak ada daftar konstanta. Jadi soalnya sudah cukup komprehensif, meliputi juga berapa besaran konstanta yang memang dituliskan dalam soal. Gitu ya. Itu. Oke, baik. Itulah penjelasan. Mungkin ada satu Pak pertanyaan dari saya. Apa sih mungkin Sobat Prestasi juga masih pengen bertanya nih Pak, kisi-kisi soal untuk bidang KSNK astronomi itu seperti apa? Apapun tentang langit lah. Apapun tentang langit gitu ya, tentang bintang gitu. Dan astronomi itu sebenarnya lebih coraknya adalah astronomi dan astrofisika. Jadi apapun yang terkait dengan hukum-hukum fisika, tentang pergerakan, evolusi, hakikat dari benda langit ya. Kemudian matematika sebagai alat analisisnya itu akan jadi bagian
yang terkandung dalam setiap soal astronomi gitu ya. Ya itu, jadi emang kalau dikatakan kisi nggak ada kisi yang kaku gitu ya di situ ya. Tapi emang kurang lebih seperti itu. Dan emang hampir itu sudah hampir pernah dipublish berkali-kali oleh Puspresnas. Jadi kalian bisa mengacu ke kisi-kisi seperti itu, ya. Jadi mungkin ada yang bilang apakah soalnya fisika, soalnya matematik? Enggak, bukan fisika matematik ansih gitu ya. Tapi fisika matematik yang memang digunakan untuk menganalisis problem astronomi gitu di situ. Jadi tapi tentu saja pengetahuan astronomi jadi penting gitu ya. Masa peserta KSNK astronomi nggak tahu jarak Jupiter ke matahari sih? Mestinya tahu kan ya, contohnya di situ. Itu kurang lebih Mbak Ajeng. Ininya kan. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak, mungkin dia masih tadi koneksinya lost. Apakah kita diperbolehkan bawa kalkulator di ruang ujian? Boleh. Tadi juga di aturan ada, boleh. Asal jangan kalkulator yang punya grafik. Jadi jangan bawa komputer ke dalam, udah ada komputer kok, ya kan? Tapi bawalah kalkulator saintifik yang standar gitu ya, yang ada. Tapi kalkulator yang punya fungsi saintifik kayak sinus, kosinus, tangen tuh perlu dibawa seperti itu, ya. Oke. Baik, untuk sobat prestasi yang belum sudah cukup penjelasannya dan juga tidak ada pertanyaan kembali, oke mungkin waktunya cukup dicukupkan Pak. Cuman closing terakhir Pak, boleh Bapak kasih tips dan triknya untuk sobat prestasi atau motivasi dalam mengerjakan KSNK bidang astronomi ini, Pak? Terima kasih. Baik, luar biasa Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Nah, sobat prestasi, mungkin aku akan sedikit memberikan closing atau rangkuman terkait dari penjelasan Pak Hakim tadi, bahwa pertama kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan karena KSNK ini diselenggarakan di sekolah. Yang kedua, tipe soal KSNK bidang astronomi sendiri ada 40 soal dan kalian harus mengerjakan selama 2 jam. Dan tipe soal tersendiri itu ada pilihan ganda yang meliputi pilihan tunggal, pilihan majemuk, benar dan salah. Jadi kalian jangan mudah terkecoh ya, tetap harus teliti dalam membaca soal, apakah kaitannya ini dengan teori ini, dan juga ada pilihan majemuk. Jika tidak ada jawaban yang benar ya tidak usah diisi ya Pak ya. Betul. Nah, dan sistem penilaian sendiri tidak ada minus, dan untuk menjawab soal mungkin kisi-kisinya tadi yang sudah Pak Hakim jelaskan bahwa siswa hanya terkait dengan mekanika benda langit, yaitu dan fenomena astronomi, sistem bumi, bulan, bintang, dan juga galaksi mungkin ya Pak ya? Ya semuanya. Oke, semuanya. Jadi kalian harus tetap belajar dan semangat. Betul, sportivitas tanpa batas, jujur itu juara ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sobat prestasi, jangan lupa acara selanjutnya kita akan kedatangan pembicara dari KSNK bidang kebumian. Untuk itu, stay tune ya, jangan kemana-mana.